Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, begitu juga dengan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat belajar dan mengajar walau masih dalam jarak jauh yang kita rasakan saat ini, dan semoga Allah secepatnya mengangkat wabah corona ini sehingga kita bisa belajar untuk kedepannya saling tatap muka di dalam ruang kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun pelajaran kita yang telah lewat yaitu halaman 6 bagian C, hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Sebelumnya Bapak mau tanya, semua anak-anak masih pada ingat tidak hal-hal apa saja yang dilarang bagi perempuan haid? Iya, yang pertama yaitu perempuan yang sedang mengalami yang namanya masa haid dilarang untuk mengerjakan sholat baik yang fardu maupun yang sunnah. Dan yang kedua yaitu perempuan haid dilarang berpuasa, puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Tapi kalau ada puasa wajib yang ditinggalkan, misalnya puasa bulan Ramadan saat haid, wajib diqada ataupun diganti pada hari yang lain. Dan yang ketiga yaitu perempuan haid dilarang melakukan tawaf ketika menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Sedangkan yang keempat, perempuan haid dilarang menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sedangkan yang kelima, perempuan yang sedang haid dilarang memasuki masjid dan tinggal di dalamnya ataupun beriktikaf. Perempuan haid ini dilarang berdiam diri di dalam masjid baik untuk iktikaf, duduk maupun tidur. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah melarang orang yang sedang berhadas besar untuk melakukan aktivitas ibadah seperti sholat dan sebagainya. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghsilu. Artinya, jangan menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Baiklah, untuk pelajaran kita yang selanjutnya bagian D halaman 8, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Yang pertama yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk berzikir baik dalam Al-Quran maupun hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir itu banyak sekali, di antaranya mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu contoh zikirnya. Untuk yang kedua yaitu ihram dan wukuf di padang Arafah dan seluruh ibadah haji dan umrah kecuali tawaf di Baitullah Ka'bah. Jadi seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan umrah dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid, terkecuali satu yaitu tawaf di Baitullah Ka'bah. Dan untuk yang ketiga yaitu makan dan minum bersama wanita haid. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa
Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana, apakah boleh makan bersama wanita yang sedang haid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, makanlah bersamanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Untuk yang selanjutnya, yang bagian E, hukum mandi setelah haid. Hukum mandi setelah haid adalah wajib. Seorang perempuan yang telah selesai masa haid, hendaklah ia segera mandi. Mandi setelah haid biasa disebut dengan mandi besar. Masih pada ingat nggak apa itu yang disebut dengan mandi besar? Mandi besar itu meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai kaki. Mandi besar itu bertujuan untuk apa? Untuk menyucikan diri dari hadas besar atau haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan sholatlah ketika haidnya itu telah berhenti atau selesai.